Kita 72. Itu jalan. Saya coba untuk tidak menjawab karena tidak akan terjawab pertanyaan itu, tapi mencoba untuk berbagi pandangan saya tentang persoalan pertanyaan yang Buya dan Ustazah sampaikan, yang bagi saya juga menjadi pertanyaan yang harus dijawab pula bersama-sama. Yang pertama terkait dengan hilangnya ketauladanan di tengah masyarakat. Kalau ini saya teringat maqalah saja. Ada maqalah masyhur. Idza aradta an tuhattima aw an tahdan hadarata qaumin fa 'alaika bi salasi wasa'il. Apabila engkau ingin menghancurkan peradaban suatu kaum, suatu bangsa, maka ada 3 jalan untuk itu. Kau nak jalan buruk, mewaspadai. Yang pertama, alaika, engkau yang pertama hendaklah menghancurkan dahulu rumah tangga. Ya? Rumah tangga. Bagaimana cara menghancurkan rumah tangga? Alaika bidauril hendaklah engkau mulai dari peran ibu. Buat wanita-wanita malu menjadi ibu rumah tangga. Nah. Kemudian berikutnya alaika bitta'lim, hancurkan pendidikan. Bagaimana caranya? Buat para guru laisa lahu sya'n, tidak penting di dalam kehidupan, buat mereka tidak bernilai. Yang ketiga, alaika bil qudwah, hilangkan ketauladanan. Bagaimana caranya? Mulai dengan singkirkan atau nodai kehormatan para ulama dan tokoh-tokoh yang menjadi panutan. 3 itu kalau dilakukan, hancurlah peradaban suatu bangsa, suatu negeri. Itu jangan dicatat hadis pula. Itu hanya maqalah perkataan orang. Nah, tapi bagi saya menarik. Yang pertama, saya tidak punya alasan menolak isi kandungannya. Yang kedua, dari sisi fakta menunjukkan kebenaran pernyataan itu. Jadi berarti orang ini melahirkan suatu ungkapan, mungkin beraja di orang Minang dulu alam terkembang jadi berbeda. Di fakta itulah yang diangkat dan dia konklusikan benar adanya. Nah, tapi persoalan kita kan bukan tidak boleh menyerah. Yo beda itulah zaman dunia itu yang jangan. Makanya saya terus mengkritisi ya kita juga kadang kalau mengkaji tentang akhir zaman seolah-olah disuruh menyerah itulah keadaan itu kebaju. Sebenarnya mengkaji tentang ya peringatan Nabi tentang alamat sa'ah, tanda-tanda hari kiamat itu tiba, bukan berarti menyuruh umat untuk menyerah, tetapi menyuruh umat minimal memagar dirinya supaya jangan masuk dalam kelompok-kelompok atau di dalam fenomena yang beresiko dan berbahaya untuk diri kita. Itu sebenarnya arahnya. Tapi kadang-kadang yang lahir di tengah umat kan coba kecil. Batu apa lapis anak mulai itu Tidak itu lagi. Diakui dia laki-laki sejuari udah kecian. Dia malam-malam pulang kan hari ke malam tuh. Abeko heboh nyawa buat model itu. Dan dulu nanti lu pulang cucu udah dapet macam-macam itu. Ayo apa itu?
Ya itu lah. Awak kini nama itu loh kini zaman kesimpulannya menyerah. Nah kalau seluruh awak menyerah dengan fenomena, dengan yang terjadi, karam berlari. Awak akan dilahirkan itu sebagai pejuang. Awak kok bagak kata kolej. Lahir itu tangan mengapa bantu orang ke meninju, kaki menghantam suaru, tanggung kare itu tandanya. Kalau kecek orang Minang ya, itu tanda awak lahir siap menghadapi tantangan. Nah, di dalam petunjuk syariat awak tidak bertolak belakang dengan yang dinyatakan dari kesimpulan alam tekan menjadi guru. Kalau kita ingin untuk menuju kepada keridhaan Allah, jelas jalannya harus tambah. Sebab tidak mungkin rumah tampak, jalan tidak tampak, di mana awak kesampai. Tapi untuk mencari jalan untuk iyo laisa bana menuju kepada Allah harus berjihad. Dia apa kan ayat itu? Walladzina jahadu fina. Ayat itu sebenarnya perlu awak ranno sedikit. Banan ko lanahdiyannahum subulana. Bukan lanahdiyannahum ridana makanana, tapi jalan. Nah, mencari jalan itu butuh perjuangan. Jadi berarti kamu memotivasi diri kamu dan awak satu. Kita harus cari jalan keluar. Nah, cuma sampai di mana maksimalnya mencari jalan keluar, risiko dan tindak. Awak membicarakan masalah itu kan kalau tekanan. Dan masalah taruh terjadi. Dan mengano sekali rapi koordinasi. Konan rumit. Jadi setan itu ditungguinya orang babuk jahit sampai tuntas. Di awak ke babuk baik menyuruh orang bapak lapis saja. Malih menunggui. Itulah kelemahan. Jadi yang pertama koordinasi awak minta sebenarnya psikolog berbagai unsur ada dalam tulisan termasuk dari Pemda. Kehadiran ulama itu setiap masalah itu mesti harus penting. Ini kalau minta muatan lokal gini kan ibu orang bicarakan. Coba tanya, MUI tanah datar lagi minta tak? Itu contoh, semua dia minta. Tapi tibo di beko bermasalah, MUI masih dipau. Itu masalah sebenarnya. Nah, itu penyebabnya. Karena bagi orang awak, cerita agamamu adalah cerita masuk surga di neraka. Bukan pada agamamu kau diturunkan untuk orang hidup, bukan orang mati. Berarti yang dibicarakan lebih utama kan cerita kehidupan. Jelas baca Al-Quran. Mana banyak mati orang hidup, teman orang mati. Orang hidupnya. Mati nak bukan lah. Tapi awalnya sudah cerita tentang orang mati. Padahal kehidupan kalau menentukan bahan nasib waktu sudah mati. Dengan izin Allah, kalau awak baik nanti waktu. Dan begitu. Nah, jadi sudah saatnya bahwa cukup melakukan pendekatan. Memang itu perlu agak panjang usaha. Karena lah tak biasa suruh kau meninggal lama terus. Makanya kadang-kadang boga kari, ada orang kan itu kari mana, indah. 3 kali 4 kali diperingatkan,
Oleh masuk Trimusuh keluar Trimusuh lelang dulu, kau tak melantun balik Trimusuh. Nak nampung kecil. Kok jalan saja tu? Aku tak perlu dulu pandangan syarat. Ya maaf saya kadang sebagian dari tokoh adat juga dari itu mau merompek ke pertanyaan Ustaz tadi tentang dilarang nikah sesuku. Tentu dia jawab yang lama begitu. Lu tolaklah kan lu salah memang kau larang. Bahasa adat kan tak larang. Bahasa adat kan bapantang. Tidak membolehkan. Nah, tak ada sampai ke tingkat membolehkan atau tidak. Bahasa adat itu sebenarnya bahasa bagi orang Minang bapantang menikah sesuku. Nah, pantangan itu belum tentu haram deh. Aduh cerita di tempat kami kalau menikah ke satu negara itu orang tua dah setuju tu hanya bagi ke sini lain, dalalai dagang di sana dan tentu barang dia ambil tahu sana jalir. Tapi jadi pantang orang. Nah, apakah pantangan seperti itu jatuh kepada haram? Jadi Abu Raso adik bahasa Nisar perlu juga untuk dikaji balik tempat kamu narasi. Nah, hati-hati. Jadi awak diadik tak masuk karena hukum haram makruh. Nah, kamu pernah diskusi do ini Buya Jawang Kuda tu berarti. Nah, kesimpulan akhir kami, kalau aku bahayu dan akan menipu akibat dari kawin sesuku baik secara sosial maupun secara ekonomi macam, maka hukum paling tinggi dari pantangan itu hanya menunjukkan kemakruhan, tidak haram. Itu tingkat paling hati makruh. Nah karena itu jangan bacuan hukum kerja ulama tu. Dan anu adalah orang Minang pantang menikah sesuku selesai. Mana kau dipantangkan alasannya banyak kemungkinan. Dahulu orang semua kadang manusia sekian orang, kadang sama beranak, sama menyusui, kadang dan seorang pergi menggaruk padi, dan seorang pergi ke siko, anak tinggal di rumah, menangis di dapur, hidup dan di ujung, disusui banyak. Jadi ada kemungkinan. Nah kedua, bukankah di dalam Islam dianjurkan untuk berjauh-jauh? Ribu, tapi itu bukan hadis Nabi. Itu adalah qaul Umar. Perkataan Umar bin Khattab itu yang sahih. Jadi tidak bisa dinisbahkan terus. Nah, ribu wala tudawu. Makna dawa adalah lemah, dhaaf. Kalau menurut Abu analisa lemah itu banyak hal. Kalau urusan orang medis, genetika, mau nak satu, mau nak ilmu, mau nak paling ada cerita gitu. Aku kan dapat cerita deko sama tu pantun orang wak orang nambah benda orang nambah benda kan dari sanjo orang nambah kabam betul nak satu. Nah jadi secara sosial lemah di Sumatera Barat di ranah Minang. Lah kok lemah? Ulangnya orang kalau kumpul pasti orang mencari tak nyaman kan. Kemana kenanya? Dulu saya rumah kadang lepas siang. Begitu aturan yang dipakai itu. Nama semando memelangkang ke kamar bini. Nanti kan di rumah ngado ayo di mana dulu suruh dapur. Nah artinya secara sosial menimbulkan masalah. Amang kok ditampur rumah tangga yang akan mendatangkan masalah. Itu saja pertimbangannya. Jadi jangan lapeh. Kalau lapeh kepada cerita dilarang, indah boleh, haram. Nah, di situ nanti akan ada benturan. Atau Abu sampaikan itu. Sudahlah. Di dalam adat ada pantangan. Nah, pantang itu saja pantang. Nah, selesai misalnya. Itu hukum adat. Hukum adat ada haram dah. Itu hukum syarak tu. Nah, ketika hukum adat membawa haram, sama misalnya lain haram dah.
seorang nenek mama nan belusana atau awak naik belusana ke rumah orang, tapi awak duduk di ujung. Iya. Tidak ada harap. Tidak ada orang. Padahal orang galak sejali orang. Tidak tentu rumah belusana. Satu lagi duduk sama di tamu gitu kan. Iya. Tapi tidak ada haram. Gimana lah hukumnya haram makruh? Tidak ada. Orang pantangan maka itu tidak tahu awak ke sana di orang situ. Kenapa di ujung sama di tamu dulu ada pangkat. Boleh itu. Jadi pantangan. Ambo rasa itu penyebabnya. Dan awak kebetulan ambo tidak lo ahli dia deh. Cuma perlu tahu. Karena di sana kalau ya bahala caranya. Nah, ambo rasa banyak lo hal-hal di dalam adat. Dan memang perlu lo durian. Itu makanya ABSSBK itu bukan finally, bukan finishnya perjalanan di Minangkabau, tapi malah itu adalah titik awal. Makanya saya pernah menulis dulu tulisan, nah langkah awal yang tersandung. Nah, yang melangkah pertama bagus, tapi tersandung sekali begitu, berando barang nyawa. Sehingga tak sempat do keputusan nanado di Bukit Marapalam dan dikecilkan di Candung itu di dalam buku pertalian tidak kan dilempelkan di situ. Sebenarnya setelah menelusuri ke Candung tak ada do catatan itu di buku pertalian adat dan syarat. Cuma mungkin didapat di orang dari tulisan tangan beliau. Sampai kini mau serang mencari tulisan tangan asli dan ada usul. Dan ada berserak-serak kan di media dan kuning warnanya itu. Itulah fotokopi. Nah, siapalah nama makcik? Apakah nama mengalih bahasakan dahulu buku bertalian adat dan syarat menjadi Latin dari Arab Melayu antara beliau dan makcik sampai terakhir petang meminta Buya Ketua Umum MUI Wak Manado, beliau orang situ, Ketua Kepala Perpustakaan Telkom Nambo, meminta tolonglah sampai kini lu bersuul ya. Nah, implementasinya tidak maksimal. Jadi itu dan harus wak pahami. Kini hilang malah setelah berjalan hilang. Contoh hilang. Dahulu kalau nenek mama akan menyidangkan sesuatu di balai, ceritanya Candung itu malam itu tokoh-tokoh nenek mama datang bertemu ulama meminta fatwa supaya jangan sampai keputusan bisu itu menyimpang dari syarat. Nah malam itu di Candung namanya kecil beliau kecil di dalam catatan itu adalah malam Bamuti. Bamuti itu Bamufti artinya meminta fatwa Bamufti. Nah kini kami jalan itu balai berjadi balai, musaji berjadi musaji. Nah kalau dulu kan tidak. Nah kini kacau struktur itu dan ambo sedih kan. Nah kini baca cara mengembalikan itu. Nah pertama harus seluruh pihak koordinasi. Ya sadarkan pemerintah tak boleh dalam suram. Namun itu nak ingatkan, namun nak peduli mau gubernur Sia, mau dari partai Ma, kalau nak bantu mau tegur. Mau tegur sekian kalian yang saya menganggap tak ada, dia mau seorang kau. Dasar lah mau dituduh ketua MUI media medsos dasar lah jadi kalian. Nah, mau kecil terang. Kalau lah sekian kali mau ingatkan tak didangan, ikut menyangkut dengan persoalan keumatan, mau seorang kan. Sekarang itu awak tak punya kekuatan. Awak kan tak punya dalam struktur awak kan awak tak atasan mereka. Tetapi kalau mereka jalan seperti itu siapa rugi? Umat nan rugi. Itu kan yang tak. Boleh kau kadang-kadang di bola perdebatan. Boleh tak menegur penguasa secara terang-terang. Dahulu di sini tegurnya Umar mah ketika kemangke, ketika membatasi. Ada dibatasi Umar mahal. Karena Umar bin Khattab berpidato. Kalau seandainya mahar dan tinggi itu adalah ukuran kehormatan dan kemuliaan, Nabi lebih utama menjalankan itu. Tapi tak pernah beliau mengakhirkan mahar lebih 7 anak-anak Nabi lebih dari 2 rupiah. Karena itu patok itu. Tak boleh lebih dari itu. Nah, itu keinginan Umar. Tak akan peduli. Ya Umar, engkau membatasi kebahagiaan dakwah kami.
Jadi mungkin orang banyak. Tidak banyak yang benar. Sehingga akhirnya Umar mengatakan, kullun nas faqih. Satu oranglah faqih, lah ahli bentuknya di agama. Asabatil mar'ah wa akhta'a Umar. Betul itu Umar dan salah. Suruh Umar. Jadi dibawa mana kadang-kadang orang politik kok kalau nggak tahu agama kan cuma dari itu. Kalau dikritik, oh itu nggak ada orang kritik. Ini kok tapi aneh yang saja komandannya mah. Aneh jadi pemimpinnya terserah. Oh tidak bisa. Itu terserah. Kok kecian payah itu ibu ini terserah lah. Dalam boleh mau dan kini mana. Dan kini payah, jalani payah. Kalau tidak didengarkan, tidak diuji, tidak ada yang membantah. Tapi tetap juga sekarang kepada itu. Ya maaf saja. Wah, ada kepentingan apa-apa tentang itu. Makanya Allah kecil. Tak ada kepentingan buat tentang itu. Abang Nagari berkali-kali menghina ibu. Suruh ibu. Apa itu? Kamu nak masuk ke situ nak cari piti itu jalan mana juga. Ambil lah. Tapi jangan cuba macam-macam dengan majlis ulama. So, izzah wibawa keulamaan ada di pundak pimpinan. Tak boleh dilecehkan, tak boleh direndahkan. Bukan Yusrizal, kalau awak ada arti awak. Tak ada nilai awak. Antum min turab wa turab tahta al-qadam din. Tapi dibawa. Nah karena itu, Ambo berharap secara kelembagaan wibawa ulama harus dibangkitkan. Itu makanya dulu ketika Ambo jadi awal ketua MUI, semboyan dan tarikh awak tetapkan adalah menjaga izzah, membawa khidmat, menjaga izzah wibawa keulamaan, menyandang khidmah keumatan harus dijaga, tidak boleh dilecehkan, tidak boleh direndahkan. Maka dulu pernah di Sumatera Barat, beliau tidak usah sebut daerahnya, ketua MUI letak belakang, bos suruh ngecek situ. Tokoh hadir mengecek awal lu ke magih lain ceramah magih tausiah sebelum ketua MUI abo dan belakang dibawa ke mungku caput nanti orang kan ada kerajaan biasa amo ndak ketujuh abo dibeli tuan dia mungkin secara pribadi mungkin tidak mentak kehormatan dan dihormati tapi tugas awak lah. Nah di Minang pada itu tinggi dia jual gadang. Nah, dari itu pertama koordinasi harus jadi. Dan kedua dengan tinggi Bianjung gadang diamba itu kita harus minimalisir framing terhadap awak. Tidak mungkin meminimalisir 0% kan kejahatan di tempat manapun. Tak mungkin. Di pondok, di musaji orang bisa aja berbuat maksiat saji, tetap saji hilang terus. Nah, cuma masalah tadi kau harus awak fahami kini. Jangan awak penuh dan menyoraan. Kini kan tidak pesantren sarang LGBT satu ustaz balik pula. Bagi recap jempol, jempol di mana? Jadi awak yang harus awak tahu bukan menutupi. Namanya dakwah, ada namanya siasat dakwah. Di dalam kajian fikih dakwah itu ada salah satu namanya politik dakwah. Oh dakwah kok politik iyo, ada politik hukum, ada politik dakwah. Jadi kejar politik negara itu, politik kekuasaan itu namanya kejar politik keumatan. Politik keumatan itu tidak berorientasi pada jabatan pribadi. Nah salah satu itu apa mencari para banyak orang LGBT di berbagai tampil layan masuk dalam berita jarang. Tapi kalau sekali pesantren lembaga tahfiz heboh orang. Nah oke, awak dalam kondisi saling intai mengintai, mereka mengintai awak tidak bisa awak lakukan itu. Nah tapi jangan awak pun dan satu. Nah karena itu secepat mungkin persoalan seperti ini ada dua langkah. Satu antisipasi, dan kedua adalah lakukan recovery. Ikulah dan indah berjalan.
awak serahkan sadono ke hukum. Betul, hukum mesti berjalan. Tetapi kan tak selesai dari itu. Anak yang korban kok bisa jadi predator di kemudian hari. Itu kecil orang ahli itu. Nah, dokter yang merawat, kami kan disumbarkan duduk dengan dokter yang merawat itu. Salah satu faktor penyebab orang jadi LGBT karena nyo pernah dimanipun dulu. Kalau tidak segera dibenahi kejiwaannya, nyo akan menjadi seperti itu. Nah, di mana umat tagak di dalam hal itu? Tak ada. Terus yang ketiga adalah kesepakatan awak melihat dan salah, itu salah. Nah, awak kan tak mencari salah. Contoh, bara banyak jok kalau ibu-ibu browsing, nyanyi-nyanyi Minang kan banyak kadang-kadang nama nyanyinya kebencong-bencongan. Udah bersengaja-sengaja tuh melawak bagai nanya pakai tik dulu padanya jantan. Amun cari subscriber itu tak tampung ribuan banyak. Nah, dari situ saja lah nampak awak ndak satu. Itu makanya salah satu nambah usulkan sampai kini terhenti. Kemarin baru usulkan balik di Dinas Kebudayaan. Kok bantian? Setiap negari sudah harus punya peraturan negari anti maksiat. Kan dulu lah berkeliling di Dasalam, Tanah Datar Kongo, pernah di Semayang, pernah di Sungai Tarap, pernah di Betipuan. Kalau dulu awak lah sepakai awak buat itu peraturan negara. Minimal kalau tak bisa awak taruhlah ada citu-citu. Kau dapat hukumnya bunuh ya. Ada berzina tu rajam saya. Mungkin untuk tahap kini dengan struktur hukum awak di negara belum ada peluang untuk itu, tapi cita-cita dah boleh padat untuk menerapkan syariat Islam secara utuh. Alun lain minimal peraturan-peraturan negara itu membuat apa? Satunya pandangan awak terhadap kemaksiatan. Minimal mencari buruk sawah. Kini kan tidak. Mereka ada di salon, awak galak dia mencari diam. Ini melenggang-lenggok menjadi pengurus pengurus itu difasilitasi juga. Jadi antara karaju awak dengan dan awak cito-cito kan bertolak belakang dulu. Itu masalah. Itulah yang terjadi. Nah, jadi jangan lakukan framing awak jangan satu. Dan kedua harus koordinasi sebenarnya dengan seluruh pihak kalau tidak bisa diselesaikan seorang. Nah, kemudian berikutnya dan ketiga harus ada recovery segera. Anak untuk melakukan itu dua unsur. Ambil kecian dulu di dalam praktek. Satu, pembenahan peran rumah tangga. Kedua adalah mengembalikan peran surau. Peran surau itu bukan kan awak kadang-kadang kan dia orang anak ketujuan soalnya bintek. Ya lu siapkan suruh orang lalu surau. Nah itu bukan surau. Surau itu bukan balik lalu ke surau. Itu lain masalahnya. Nah, malah waktu itu meminta orang yang kamu dia lah jual anak lain. Jangan kamar jual anak produksi saja, jual anak laki-laki. Waktu itu tuan anak awak itu. Dah boleh pecah ke rumah orang, dah ada kamar jual rumah anggai, yang bodoh di laki-laki. Dah ada pada itu, ini berhak. Nah, bukan berarti suruh lalu ke surau balik, tetapi peran surau. Salah satunya peran surau itu adalah membangkitkan sikap apa? Kejantanan. Maknanya dahulu orang tingkat maskulinnya, tak jadi feminim orang surau. Dulu orang surau tak ada orang jadi LGBT. Apa itu? Sebelum lalu orang bersilek itu. Madu pengkalangan begitu. Nah, jadi peran itu dikembalikan. Cuma itu yang sepakai lagu saja. Begitu. Sampai kini amo minta agar ditinjau ulang jam beraja di sekolah itu balik dan hari-hari alu di dalam itu kuncinya. Jadi masyarakat rumah tangga harus diberi kembali akses untuk melakukan pembinaan kepada anak didik. Tak keselesai di guru surang tu. Nah kini banyak kau punya kedua. Basuh saja indah Ustaz. Dia punya
kalau hari Minggu jadi gaduh anak tu lain. Hari Sabtu itu, jadi hari Ahad jadi gaduh lain. Hari Sabtu itu capek pulang. Nah memang betul-betul anak-anakku adu dengan tokoh-tokoh masyarakat. Kau tak ada bersuara anak ulama kini banyak kamu menghormati. Tak ada bersuara. Yang pagi pulang sore, bimbel lagi, malam buat PR sampai ke 10. Itu lalu saja. PR-nya di handphone tu dah. Mulai itu tiap hari, pas hari Ahad lagi libur, ada orang ekstrakurikuler ikut berbagai macam. Di mana bersuara dia? Anak awak saya bersuara awak hitungan jam. Nah, jadi karena itu pendidikan. Amo mencari tigo tu harus segera. Kalau indah, tu makanya amo agak kecewa. Cuma kalau mau protes tadi, amo kan dianggap biang protes. Mau protes orang nak bicara mulak-mulak mata lokal. Tapi nanti bawa bukan lembaga yang hidup di tengah umat yang menghimpun para dai dan ulama seperti majelis ulama. Itu nanti. Cuma sebagian dari awak sanang puluh ketika MU ditinggalkan supaya awak lalu mendapat. Nah, itu yang jadi masalah. Seharusnya awak yang mengingatkan. Kalau awak dulu di MUI Sumatera Barat kan orang mengecekkan yang usaha rakyat yang berkemauan. Memang kadang-kadang nyaman awak oke. Tetapi awak harus tahu ikut awak dimintanya sebagai apa. Kalau dulu kau ketua bidang fatwa, pernah satu kali ada cek pertemuan waktu itu, tak bisa Ustaz Adil, tak bisa Pak. Apa untuk MUI bukan untuk Gus Rizal. Kalau untuk MUI, kau bidang apa? Kalau bidangnya fatwa, ambo tibo. Kalau bidangnya dakwah, ambo tibo. Jadi Pak tak boleh dengan personal. Harus pakai Pak mengecek model itu. Aku tidak kan ada sebagian awak dan sanang tu awak saya mengambil sebenarnya lembaga tinggal. Padahal pembicara dalam lembaga, kok modal dari beko sampai sore, bapak dan ibu berapa, kok kesimpulan itu kalau dikunyah-kunyah. Nah jadi awak pun tidak kompak. Jadi itu yang Pak harapkan. Jadi peran lembaga harus dikembalikan. Kemudian berikutnya, hobi berburu. Sebenarnya tidak nak penusi laki-laki yang gelegaman aja. Yang pangkunya anjing. Nah, itu memang tidak bisa kalau dengan aturan saja. Aturan bisa, tetapi tidak efektif sebelum penyadaran. Jadi aku rasa untuk dan model itu haruslah berani mengecekkan bahwa perbuatan seperti itu bukanlah perbuatan yang dibenarkan di dalam syariat. Aduna hukum boleh iqtinaul kalb, memelihara anjing dengan kategori atau kriteria tertentu, bukan berarti dibolehkan memangku anjing. Tidak dipangkunya, dididiknya, abajan anak model itu. Banyak beribadah. Kalau gak kari memancing, pendapat tidak boleh diganti tanah nanci itu jok deterjen atau cucian yang lain, alat cuci yang lain harus dengan tanah yang lebih. Kau dari jilid seluruh badan Pak. Tu bambu juga kebangan kau lu. Kalian duduk sebelum. Nah, apa nak mudah sebenarnya awak menyampaikan hukum. Jadi apa rasa? Ada kaji kau yang bisa disindir. Tapi lah ada yang buka kulit tempat itu. Kerana seperti itu jelas melalaikan. Sedangkan hobi dan mubahah dan hukumnya mulia dan tidak bersentuhan hobi itu dengan najis dengan berbagai macam, itu pun bersyarat ulama dibolehkan. Allah yusdilahu. Begitu biasanya. Jangan sampai menyibukkannya dari kewajibannya, dari hal-hal dari berzikir dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ikut tak lain, solat bisa tidak. Nah, jadi kalau mereka bohong dan serupa ikut jalih secara hukum dia. Tapi beko orang tak setuju jawab. Kalau persetujuan orang kena cari dah kejadian di hidup. Sudah jelas kan itu lah. Ambo
gelisah itu, kamu kan Ahad pertama ke ngaji di Senayan. Amo lalu dan tanah datar termasuk menonjol saya dibanding yang lain. Laporan awak harus berjalan. Itu kalau tidak dengan tawabin nama delikua, encik lain kalau sebatas hobi, tentu tidak bisa dengan alasan berburu demi kebutuhan. Dahulu ulama mungkin membolehkan dengan catatan tidak sampai di pangku, tidak sampai menyia-nyiakan kewajiban. Sampu anak tidak ada, sampu wajah harus dahulukan, berbagai macam. Tak sampai ketinggalan itu ulama dahulu. Dan betul dahulu mungkin hama dan berbagai macam hama babi. Jadi itu hajat saja ketika ulama dahulu dari memboleh. Cuma dahulu ulama nabi kuah kan kaya. Jadi contoh dan benar. Saya sebut kenapa ukhuwah menjadi barang mahal. Dasar bangunan ukhuwah waktu dan lemah. Ukhuwah Islamiyah itu harus diatur dari istilah-istilah yang baru. Kalau ditanya kamu mungkin dulu orang radikal gitu. Dia pun tak ada ukhuwah. Selain ukhuwah dalam makna nasab dan rahim, dan ukhuwah atas agama. Satu akidah. Dia pun itu. Orang kadang-kadang bawa wataniyah, basyariyah, termasuk dia MUI sendiri. Nah, jadi sebenarnya dengan hal itu ada hubungan, bukan ukhuwah, hubungan yang baik. Oh, berbakti. Nah, la yanhaakumullah, Allah tidak melarang kamu dari mereka yang tidak memerangi wa yukhrijukum, tidak mengeluarkan kamu dari kampung, wa antabarruhum wa tuqsitu ilaihim dan sebagainya. Itu kan ada batas. Ini sebenarnya itu tak perlu dibawakan istilah ukhuwah ke dalam itu. Cuma kini lah populer. Tadi oke lah, tapi nanti hati dan sesuatu harus ukhuwah Islamiyah. Ukhuwah fiddin itu lebih kuat, bahkan bisa lebih kuat dari ukhuwah nasab. Nah, contoh Abu Bakar ketika Abdul Rahman masih Islam, ketika Abdul Rahman anaknya, ya apa nampak ya di perang Badar? Coba ada bersuara ketika Abu Bakar. Ambo takut bersuara ya, betul salah tangan ambo, ambo nak membunuh ayah jadi. Ketika Abu Bakar, ambo kok bersuara nak ragu membunuh ambo. Nah, jadi kalau cari, kini dibalikkan ukhuwah Islamiyah itu berada pada posisi di bawah setelah ukhuwah yang buat yang lain. Di situ penyebab rapuhnya. Ada ukhuwah grup begini. Ya. Kalau tidak segrup jawab lawan gitu. Nah, jadi harus dibalikkan. Kok dulu tidak ada yang mengikat orang lebih kuat daripada din. Bayangkan nasab bisa saling tidak mewarisi kalau ikhtilaf din. Ya kan? Nah, jadi ukhuwah atau din harus nomor satu, tidak nomor sekian. Itu menyebabkan rapuh. Lewat ukhuwah organisasi lebih kuat daripada ukhuwah Islamiyah. Nah, itu masalah. Nah, jadi itu yang perlu balikkan balik. Kemudian ikhtilaf. Ikhtilaf itu sebenarnya tidak membawa masalah kalau memang ikhtilaf. Kalau awak pakai ikhtilaf dengan khilaf. Nah, kalau khilaf kan perbedaan tanpa ada dalil. Bagi orang yang membedakan, ada yang mengikat khilaf, juga ikhtilaf mutaralifan. Nah, kalau yang membedakan ikhtilaf itu adalah mansyaul khilafnya adalah dalil. Artinya ikhtilaf itu masmu dibolehkan selama mansyaul khilaf adalah sesuatu yang memang itu menerima perbedaan. Tapi dalam hal tidak menerima perbedaan tidak boleh. Karena itu kalau dapat ulang-ulang balik. Hadis yang dikecilkan ikhtilaf ummati rahmah itu karena dikecilkan oleh banyak ulama bahwa hadis itu tidak sahih. Malah kalau wak peradukan, wak pertemukan satu dengan riwayat lain. Ada kasus tentang Utsman bin Affan menyempurnakan solat ketika di Mina. Padahal masa Nabi Abu Bakar dan Umar mereka mengqasar. Umar
menyempurnakan. Khawatir banyak orang yang baru masuk Islam tak tahu dia sholat hampir rakaat, sanggunya tu dia mau pulang baru. Nah, Ibnu Mas'ud tak setuju. Ketika Umar, ketika Utsman tak ada, nah, ditanya, bang kau tak ada protes? Jadi Ibnu Mas'ud, inilah uhibbul khilaf. Saya tidak suka dengan khilaf. Cuma cari dalam teori usul fikih. Para banyak teori yang dilahirkan untuk khuruj minal khilaf. Nah, kalau terjadi ta'arud dari lain misalnya, kalau nak terpenuhi syarat itu terjadi ta'arud, maka akan ada teori bahwa bisa mencarikan titik temu, apakah al-jam'u, apakah al-tarjih. Tarjih dicari sekian banyak. Ujungnya adalah sebenarnya seluruh ulama inginnya tidak ikhtilaf, keinginannya. Nah, karena itu Allah mengecekkan ikhtilaf itu realitas. Ikhtilaf itu sunnatullah. Tidak bisa awak menghindar, memang akan terjadi betul. Tapi belum tentu mau rahmat ada. Para banyak ikhtilaf mau masalah. Nah, kini persoalannya adalah bagaimana ikhtilaf-ikhtilaf itu tidak membawa tafarruq. Nah, tentuan pertama adalah jadikan itu ikhtilaf betul-betul ikhtilaf mansya' sumbernya itu betul-betul dan dibolehkan awak berbeda di situ. Dalam hal tidak berbeda harus konsisten. Nah, dengarlah tawassul. Nah, kamu rasa itu. Kemudian berikutnya perlu dijaga. Kamu setuju siapa yang akan berbicara masalah khilaf ini? Tidak boleh sembarangan. Yang kedua, bagaimana membicarakannya? Harus dengan adab. Al-hiwar, adabul ikhtilaf yang telah menjadi warisan para ulama. Harus ulang baca adabul ikhtilaf.